Halo peserta di sekalian, ketemu kembali di video pembelajaran matematika. Untuk topik kali ini kita bahas tentang transformasi. Matematika kelas 9 di semester kedua. Untuk ini kita bahas tentang peta konsep di dalam transformasi. Ada 4 yang kita bahas. Yang pertama nanti translasi atau pergeseran. Yang kedua refleksi, pencerminan. Yang ketiga rotasi perputaran. Yang keempat itu dinamakan dilatasi atau perkalian. Pengertian translasi coba diperhatikan untuk peserta didik. Perhatikan gambar ini. Gambar di samping menunjukkan seorang anak sedang bermain perosotan. Panjang landasan perosotan tersebut 4 meter. Ini panjang landasannya itu 4 meter. Ia meluncur mulai dari bagian atas perosotan sampai ke bagian bawah, dengan kemiringan atau arah mengikuti permukaan landasan perosotan. Dari situasi tersebut, dapatkah kalian menentukan jauhnya jarak pergeseran yang ditempuh oleh anak tersebut? Dan bagaimana arah pergeseran masing-masing anggota tubuh anak tersebut selama berseluncur? Untuk masalah seperti ini, biar lebih jelas, maka kita masuk ke dalam topik translasi atau pergeseran. Translasi atau pergeseran adalah suatu perpindahan semua titik pada suatu bidang datar dengan jarak besar dan arah yang sama. Translasi TAB memindahkan titik dengan aturan. Jika diketahui translasinya A dan B, berarti aturannya itu adalah A satuan mendatar ke kanan jika posisi A positif, atau A satuan ke kiri jika A negatif. Sedangkan B satuan tegak ke atas dan jika B positif atau B satuan ke bawah jika B negatif. Biar lebih jelas, ini sumbu koordinat ya. Jadi misalkan translasinya itu 25. Berarti ini 2 positif, berarti bergerak ke kanan 2, 1, 2. Sedangkan 5 itu positif, berarti bergerak ke atas. 1, 2, 3, 4, 5. Sedangkan kalau misalkan translasi minus 2, 3. Misalkan dari sini minus berarti ke kiri, 1, 2. 3 itu berarti ke atas, 1, 2, 3. Itu perlu diperhatikan ke kanan dan ke kiri. Biar lebih jelas untuk peserta didik sekalian, boleh kita perhatikan posisi dari titik-titik berikut ini. Yang pertama, A 2,3. Kita gambarkan dulu 2,3. Inilah dia koordinat A. 2,3. Ya. Translasi 1, 2, 1 positif berarti bergerak ke kanan 1, 1. 2 berarti positif bergerak ke atas 2, 1, 2. Berarti inilah yang menjadi koordinat A aksen. Sekarang kita amati koordinat A aksen itu berapa? Yaitu 3,5. 3,5. Berarti bisa saya buatkan ini menjadi, maka A aksen bayangannya adalah 3,5. Misalkan titik A 3,1. 3,1 inilah koordinat titik A. Ya, ditranslasikan sejauh translasi minus 1. Minus 1 berarti ke kiri, ya. Ini melangkah 1. Dan 2 berarti ke atas. Kalau dia minus baru ke bawah. 1, 2. Maka inilah koordinat A aksen. Berapakah koordinat A aksen? Lihat. 2,3. Berarti A aksennya adalah ini 2,3. Ya. Selanjutnya perhatikan titik A 1,4. 1,4 berarti X-nya 1,
4. Inilah koordinat titik A 1,4. Ditranslasikan sejauh di sini diketahui 3. Berarti ke kanan 3. 1, 2, 3. Di sini dia minus 4. Minus itu berarti ke bawah. 1, 2, 3, 4. Inilah koordinat dari A aksen. Maka koordinat dari A aksen adalah 4, di sini nggak bergerak ke kiri, ke atas, nggak bergerak ke bawah, berarti 4,0. Maka koordinatnya menjadi A aksen itu adalah 4,0. Berarti di sini coba diperhatikan 2 tambah 1. 2 tambah 1, 3 tambah 2. 2 tambah 1 adalah 3. 3 tambah 2 adalah 5. Diperhatikan sama. Ya, konsepnya diperhatikan. Untuk di sini juga coba kita tes 3 tambah minus 1 sama dengan 2. 1 tambah 2 sama dengan 3. Ini perhatikan. 2,3 sama. Sedangkan untuk di sini 1 tambah 3, 4 tambah minus 4. 1 tambah 3, 4. Dan 4 minus 4, 0. Sama. Maka untuk menentukan translasi, maka dari sini untuk konsep translasi, rumusnya bisa kita peroleh bahwa translasi dari titik A, X, Y jika ditranslasikan sejauh AB, maka bayangannya adalah kita tinggal jumlahkan aja. X tambah A, Y tambah B. Tinggal kita jumlahkan, X kita jumlahkan ke A, Y jumlahkan ke B. Oke, peserta didik sekalian, biar lebih jelas perhatikan contohnya. Titik P itu adalah 2,-3 ditranslasikan sejauh ya minus 1 dan 7. Maka bayangannya P aksen itu cukup langsung kita jumlahkan. 2 tambah minus 1 selanjutnya minus 3 tambahkan ke 7 ya, maka P aksen bayangannya adalah 2 tambah minus 1 adalah 1 dan minus 3 tambah 7 adalah 4. Berarti bayangannya adalah 1,4. Tentukan bayangan titik Q. Q diketahui titiknya adalah minus 2,6 ditranslasikan sejauh 4 minus 3. Maka Q aksen itu sama prosesnya ya. Jumlahkan minus 2 tambah 4. Minus 2 tambah 4. Selanjutnya 6 tambah minus 3. 6 tambah minus 3. Sama dengan Q aksen. 2 tambah 4 adalah 2. Minus 2 tambah 4 adalah 2. Dan 6 tambah minus 3 adalah 3, maka koordinatnya menjadi 2,3. Diperhatikan di sini dilanjutkan, berarti hasilnya ini kita lanjutkan kembali dengan translasi 2 min 1. Maka bayangannya menjadi disebut Q aksen 2 karena 2 kali translasi. 2 tambah 2. 2 tambah 2. 3 tambah minus 1. Ya. Maka Q aksen 2 atau bayangannya menjadi 2 tambah 2 adalah 4, 3 tambah minus 1 adalah 2. Berarti jawabannya 4,2.
Oke, perhatikan contoh yang selanjutnya. Bayangan diketahui, translasi diketahui titik awal yang ditanya. Maka titik A itu X, Y ditranslasikan sejauh, translasinya diketahui ya, yaitu 2 minus 3. Bayangannya, maka A aksen itu diketahui, bayangan yang diketahui ya, minus 1,5. Oke, maka dari sini dengan konsep dari rumus yang sudah diketahui bahwa X tambah 2 itu harus sama dengan minus 1. Berarti dari sini X sama dengan minus 1, ini positif kan pindah. Jadi minus negatif 2. X sama dengan minus 3. Selanjutnya Y. Y tambah minus 3 itu harus sama dengan 5. Ini ya. Maka Y sama dengan 5. Ini minus pindah jadi positif ya, tambah 3. Maka Y sama dengan 8. Maka koordinat A itu adalah X-nya minus 3, Y-nya 8. Inilah koordinat awalnya. Karena kalau menentukan bayangan dari persamaan garis ya, tentukan bayangan dari persamaan garis 3x kurang 2y tambah 1 oleh translasi 2,3. Di sini saya buat dulu rumusnya ya. Koordinat titik A misalkan ini x, y jika ditranslasikan dengan 2, 3. Maka bayangannya itu adalah, caranya di sini adalah X tambah 2 ya. Itu sudah dijelaskan. Y tambah 3. Maka dari sini bisa kita ambil bahwa bayangan X itu adalah X tambah 2. Dan bayangan Y aksennya itu adalah Y tambah 3. Oke, kita cari satu-satu dulu dari sini. Ya, dari sini bahwa X sama dengan ini yang pindah, berarti X aksen kurang 2. Ini tetap ya, maka saya buat di sini, dari sini Y sama dengan ini pindah. Berarti Y aksen kurang 3. Ini langkah yang pertama ya. Oke, langkah yang pertama X sama dengan ini pindah. Ini kok bisa seperti ini ya? Caranya gini. Ini kan sama artinya ini dengan X tambah 2 sama dengan X aksen, sama aja cuma diputar. Berarti X sama dengan ini kan pindah. Ini X aksen. Maka X sama dengan X aksen kurang 2. Oke. Maka persamaan garisnya di sini diketahui, persamaan garisnya ini ya, ini persamaan garis. Kita masukkan 3x kurang 2y tambah 1 sama dengan 0. Berarti 3x-nya mana? Ini udah ada. Ini X-nya, kita ganti X-nya dengan X aksen kurang 2. Kurang 2. Y-nya ini, mana Y-nya? Ini udah ada Y. Oke. Y aksen kurang 3. Tambah 1 sama dengan 0. Artinya, serta di sekalian X-nya kita ganti, Y-nya kita ganti dengan ketentuan yang sudah ada ini. Oke, tinggal kita kalikan ke dalam. 3x aksen kalikan ke dalam kurang 6 ya. Kalikan ke dalam kurang 2y aksen kalikan ke dalam, minus kali minus jadi positif, tambah 6 tambah 1 sama dengan 0. 3x aksen ini minus 6 tambah 6 itu habis, positif negatif sama,
kurang 2Y aksen tambah 1 sama dengan 0. Maka X aksennya kita ganti 3X kurang, jangan pakai aksen lagi, Y tambah 1 sama dengan 0. Maka bayangannya bayangannya 3X kurang 2Y tambah 1 sama dengan 0. Biar lebih jelas lagi, kita coba bahas satu contoh lagi untuk persamaan garis. Menentukan bayangan persamaan garis, ya. Sama seperti yang tadi saya sampaikan bahwa titik A X, Y translasinya di sini diketahui adalah 2 min 1. Maka bayangannya A aksen itu adalah X tambah 2, ya, baru bayangannya Y tambah minus 1. Oke, dari sini artinya bahwa X tambah 2 itu adalah X aksen bayangannya. Sedangkan bayangannya dari sini adalah Y tambah minus 1 itu adalah Y aksen. Sama saja ya. Dari sini bisa kita buat menjadi X sama dengan X aksen kurang 2 pindah. Sedangkan dari sini menjadi Y-nya tinggal Y aksen. Ini negatif jadi tambah 1. Tinggal kita substitusi ke persamaan garisnya. Ya, itu saja caranya. Kita substitusi Y sama dengan 2X kurang 4. Y-nya kita ganti menjadi Y aksen Y aksen tambah 1, 2 kali X-nya ganti menjadi X aksen kurang 2 kurang 4. Maka Y aksen tambah 1, kita selesaikan dulu ini ya, kalikan 2X aksen kurang 4, ini kurang 4. Maka Y aksen sama dengan 2X aksen kurang 4 berarti kurang 8. Ini pindah jadi kurang 1 karena di sini dia tambah ya, berarti aksen sama dengan 2X aksen kurang 9. Tinggal kita ganti, jangan pakai aksen lagi. Maka Y sama dengan 2X kurang 9. Inilah bayangan dari persamaan garis ini jika ditranslasikan. Inilah menentukan bayangan dari persamaan garis dari suatu translasi. Terima kasih, sampai ketemu kembali di video pembelajaran selanjutnya tentang pencerminan. Di sini saya lampirkan untuk soal tentang translasi. Silakan dikerjakan dan dipahami. Jika ada masalah, ada komentar, bisa dibuat di dalam kolom komentar. Terima kasih.